Oke, sekarang Pak Joni ya. Oke. Siap Yang Mulia. Oke. Saudara Joni Gerard Plate, saudara kapan diangkat menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika? Kapan? Surat keputusan Presiden tanggal 23 Oktober tahun 2019 Yang Mulia. 2019? Ya. Oke. Itu pengganti dari Kabinet baru Yang Mulia. kabinet baru. Ya. Kabinet baru ya? Ya. Oke. Itu dilantik langsung saudara melaksanakan tugas. Betul Yang Mulia. Langsung Betul. masuk rumah dinas. Saya tidak ke rumah dinas, tapi saya cari tahu kantornya dulu Yang Mulia. Oh, Karena kantornya saya tidak tahu kantornya. Oh ya, ke kantor dulu ya. Karena ada semua Pak, fasilitasnya ada rumah dinas. Betul. Ya toh? Ya. Ada rumah dinas. Di mana rumah dinasnya Pak? Setelah beberapa waktu kemudian baru saya lihat rumah dinasnya Yang Mulia. Dan saya tidak tinggal di rumah dinas. Saya tinggal di rumah sendiri. Di rumah sendiri di Jakarta. Ya, betul Yang Mulia. Jadi tidak ditempati ya rumah dinas itu? Saya tidak tempati saat itu. Oh, saat itu. Iya. Kemudian ditempati juga. Tidak juga, kemudian pada saat COVID, ya sebagai alternatif kantor, saya berkantor di rumah dinas. Di rumah dinas. Iya. Berkantor di rumah dinas. Iya, Oh. tapi tidak tinggal di situ. Oh. Tapi nggak tinggal di situ. Iya betul, sampai selesai tugas. Jadi WFH waktu itu ya Pak? Betul. Ya. Betul Yang Mulia. Jadi bulan Oktober tahun 2019 saudara mulai bertugas sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Betul Yang Mulia. Betul ya? Betul. Dilantik di Istana Negara. Betul Yang Mulia. Ya. Siapa aja yang hadir? Menteri pada hadir semua Pak? Seluruh menteri hadir dan disiarkan secara live ke seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Oke. Terus pertama sekali saudara melaksanakan tugas sebagai menteri, apa yang saudara lakukan, langkah-langkah pekerjaan yang saudara lakukan? Awalnya apa Pak? Yang pertama pada saat saya telah dilantik, saya cari tahu kantornya di mana Yang Mulia. Dan saya pergi ke kantornya dan saya tidak mengenal seorang pun di kantor tersebut. Saya juga tidak mengetahui program satu pun di kantor tersebut, kecuali secara umum. Dan pada saat itu dilakukan serah terima tugas dari menteri yang lama, Bapak Rudiantara, kepada saya. Dan situlah saya bertemu dengan beberapa di antara mereka, para pejabat di Kementerian Kominfo. Saudara tidak kenal, tapi saudara belum dilantik aja sudah tahu siapa itu Joni Gerard Plate yang akan menjadi Menteri Kominfo. Kan gitu Pak? Pasti begitu. Ya, karena saya kan? waktu itu juga walaupun adalah saudara bilang nggak kenal, tapi orang udah kenal saudara gitu loh. Betul Yang Mulia. Pertama ya, eselon 1 itu ya mungkin sebelum dilantik sudah sowan dulu sama saudara, sudah salaman begitu, baru udah pelantikan. Sama sekali tidak ya. Tidak ada. Sama sekali tidak. Kemudian baru ada serah terima jabatan. Di hari itu Ya, juga ada. hari itu juga. Iya. Oke. Berikut dengan memori serah terimanya kan? Tidak ada memorinya. Oh, udah pakai memori? Tidak ada memorinya, cuman kasih buku aja Yang Mulia. Iya, itu kan ada tanggung jawabnya di situ Pak. Ada pekerjaan yang belum selesai, ada di dalam di situ. Tidak ada Yang Mulia. Oh, ada juga. Yang ada hanya buku menceritakan apa itu kegiatan yang mereka sudah lakukan dan Kominfo. Saudara masih ingat kapan mulai ngantor aktif? Hari itu saya mulai berkantor Yang Mulia. Bulan Oktober itu? Ya, hari itu 2019. saya mulai berkantor. Ya. Nah, tapi baru mulai COVID itu Pak. Waktu itu belum COVID, Oh, belum 2019 ya. Tapi udah mulai dari luar negeri, sudah mulai kedengaran itu. Belum Desas-desus sebelum juga? Belum juga. Masih normal lah? Normal. Masih normal. Ngantorlah saudara bulan Oktober itu. Betul. Tapi tidak tinggal di rumah dinas. Betul. Tinggal di rumah sendiri, kan gitu Pak. Betul. Kemudian ada rapat terbatas pada bulan itu, ratas. Selalu pada saat awal kabinet pasti ada rapat Ada terbatas. ratasnya ya. Saudara ikutlah sebagai menteri. Kan? Ya, ikut rapat kabinet paripurna. Paripurna. Tapi belum ada yang program pekerjaannya Kominfo yang dibicarakan di ratas itu. Belum. 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 Pendek aja, kapan mulai dibicarakan? Mulai dibicarakan program Kominfo di ratas itu, di rapat kabinet itu sejak bulan Mei.
Bulan Mei tahun sejak bulan Mei tahun 2020. 20. Iya, itu yang Baru dibicarakan ada sebelumnya. presiden sebagai Iya. kepala eksekutif mengumpulkan semua menteri, kemudian tidak ada rapat terbatas. Ya, karena itu menjelang tahun persiapan sirkulasi anggaran untuk tahun anggaran. Sirkulasi anggaran. Ya. Mungkin kalau bulan Juni itu kan sudah mulai itu Pak. Betul. Mulai ditanya itu penyerapan anggaran dan segala macam ya Pak. Betul. Iya. Ya. Pada waktu itu saudara sudah tahu apa program-program dari Kemeninfo waktu itu, kegiatan apa saja yang sudah berjalan itu Pak, yang saudara lanjutkan itu apa? Secara umum disampaikan oleh para eselon 1 yang mulia. Eselon 1 Iya. dari Sekjen. Dari Sekjen, kegiatan kesekjenan, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. Ya demikian pula dari Direktorat Jenderal SDPPI terkait dengan tata Ya, tentu kelola. saudara mengadakan rapat pula ya, rapat eselon 1. Iya, berkenalan ya kan? dengan Ya, betul. berkenalan, Iya. kemudian mulailah disampaikan ini pekerjaan yang belum selesai ini. Ya. Tapi Ya, kita bukan membicarakan itu, kita langsung aja ke program ini Pak, program proyek BTS ini. Tadi saudara katakan pada bulan Juni baru dibicarakan ini. Sekitar Mei. Hah? Mei tahun Iya. 2020. Iya. Itu cetusannya itu dari siapa? Jadi awalnya yang mulia saya tidak tahu Bakti. Ya saya bertemu dengan Dirut Bakti menyampaikan. Oh sebelum rapat itu Pak? Iya jauh sebelumnya itu. Ya sebelum rapat itu. Iya sebelum. Nah, terus? Dirut Bakti bahwa ada program penyediaan BTS USO namanya di Bakti. Jadi sampaikanlah secara umum pada saya. Terus? Lalu juga ada program yang namanya Merdeka Sinyal. Jadi kabinet sebelumnya. Yang mana Merdeka Sinyal itu belum selesai. Ya pelaksanaannya. Nah, dalam pertemuan antara menteri sebelumnya dengan DPR sekitar bulan Juli, itu Bakti juga menyampaikan bahwa ada sekitar 9.000 desa ya di wilayah 3T yang belum ada coverage sinyalnya, dan Bakti menyiapkan program sekitar 4.000 BTS di tahun 2019-2020 waktu itu, tetapi tidak terlaksana. Tidak terlaksana. Ya, itu informasinya. Nah, waktu ratas ya, rapat terbatas bulan Mei ya Pak ya, mulai disinggung oleh Presiden. Transformasi digital. Transformasi digital, ada penekanan itu Pak. Iya. Ah, gimana? Coba saudara. Ya, Bapak Presiden menyampaikan bahwa masuk ke era sekarang, era transformasi digital. Jadi persiapan untuk membangun infrastruktur digital, sumber daya manusia digital, tata kelola sumber daya yang berkaitan dengan digital, itu perlu mulai dipikirkan. Mulai dipikirkan. Dipersiapkan. Berarti waktu itu belum ada anggaran untuk itu belum ada. Yang ada adalah usulan dari Bakti waktu itu untuk program yang sudah direncanakan sebelumnya. Karena Bakti bukan BTS ini bukan? BTS juga yang namanya BTS USO itu. Iya, bukan ini program, kan? Bukan program ini. Bukan program ini kan? ini belum. Oke. Yang ini kapan mulai munculnya? Yang ini mulai munculnya pada saat ratas kabinet tanggal 4 Juni. 4 Juni 2020, salah satunya Bapak Presiden minta kepada saya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika untuk menyiapkan satu laporan dalam selembar terkait dengan kebutuhan infrastruktur TIK dan anggarannya. Itu mulainya. Lalu saya mempersiapkannya. Kembali saya menghubungi semua eselon 1 yang terkait. Setelah rapat itu pada bulan Juni itu saudara mengadakan rapat lagi di kantor. Di kantor. Eselon 1 dikumpulin semua, mulai dari Sekjen. Iya Pak. Semuanya saya kumpulkan. Ya pokoknya eselon 1 lah ya. Iya. Nah terus. Termasuk Bakti. Ada laporan ke saudara bahwasanya sudah ada rencana untuk membangun proyek BTS ini. Waktu itu saya minta kepada eselon 1 untuk menyiapkan
laporan dalam bentuk satu lembar untuk kepentingan Bapak Presiden karena itu yang diminta di ratas. Ya. Ya. Disiapkan, Pak. Dan Disiapkan. mereka menyiapkan, disiapkan. mulai menyiapkannya. Mulai menyiapkan. Ya, akan tetapi proses itu lama sekali. Terus? Setelah 1 bulan belum selesai, setelah 2 bulan belum selesai juga, hampir 2 bulan belum selesai. Nah, bulan Ya. apa baru selesainya? Ya, itu baru selesai pada saat surat saya nyampaikan untuk menjawab itu. Ada surat arahan dari Menteri ke Presiden. kepada Presiden yang sifatnya Bulan apa, rahasia Pak? tersebut. Bulan Itu apa? bulan Juli akhir. Hah? Akhir bulan Juli. Akhir bulan Juni. Iya, Juli. Apa isi ya. suratnya? Akhir bulan Juli yang mulia. Ya, Jadi akhir hampir bulan 2 Juli bulan. apa isi suratnya? Isi Pak? surat menyampaikan laporan kepada Bapak Presiden terkait intinya. dengan program Kementerian Kominfo. Di dalamnya seluruh satuan kerja. Ya, itu yang selalu dibicarakan di sini surat nomor R506 itu. Surat Nomor R56. Iya, itu termasuk di dalam Intinya itu khusus BTS atau ada semua kegiatan program. Semua program. Semua program. Oke. Termasuk BTS. Khusus BTS. Iya. Yang khusus BTS apa isinya, Pak? Isinya BTS itu kebutuhan pembangunan BTS sebanyak 4.200. Oh, sudah ada angka. Sudah ada usulannya. 4.200 itu sudah ada. Sudah ada usulannya di situ. Oh, sudah ada. Dan Bentar dulu. ya, Jadi sudah ada ya, Pak ya? di dalam Sudah ada. surat. Kan tadinya kan 9.000 lebih, Pak. Iya. 9.000 berapa lah gitu awalnya itu. Ya kan sesuai dengan ceritanya Pak Anang itu. Kemudian jatuh ke angka 7904. Betul. Bapak tahu enggak itu? Tahu. 7904 tuh udah tahu. 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 Kemudian baru untuk tahun 2021 ada rencana membangun 4.200. Ya, direncanakan dari tahun 2020. Berarti angka dari 9.000 ke 7904 tuh melalui pembahasan saudara sebagai menteri. Tidak, itu bahan yang diterima sebagai bahan untuk saya sampaikan di ratas kabinet. Jadi Ya. proses dari 9.000 lebih menjadi 7904 tuh saudara tahu? Saya tahu, Gimana yaitu prosesnya? dimulai ceritanya dari telaahan. Karena sebelumnya Bakti sudah menyampaikan di DPR ada 9.000 yang blank spot. Ya. Saya minta untuk ditelaah dan dicek Oh, kembali. ditelaah lagi. Ya, untuk dicek kembali kebenarannya. Dan dilakukanlah rapat-rapat di antara para pejabat Bakti dan pejabat Kominfo di Direktorat PPI yang kemudian menyampaikan bahwa ada lebih dari 12.500 ya desa di seluruh Indonesia, baik di wilayah komersial atau non 3T maupun di wilayah 3T yang masih blank spot. Nah, saya minta ditelaah untuk dipilah yang mana yang di blank spot di wilayah 3T dan ada berapa banyak yang di wilayah non 3T. Jadi awalnya 12.500 ya. 12.500. Ya, kemudian turun lagi, dipilah lagi. Nah, dari 9.113 tepatnya yang mulia yang di wilayah 3T, ternyata dari telaahan Bakti sudah ada lebih dari 1.200 ya yang sudah dibangun BTS 4G. Ya. Dan yang tersisa adalah yang tadi disebutkan 7.904 desa dan kelurahan itu. Itu baru desanya aja ya Pak? Desanya. Oh, desanya Ya. aja. Belum lagi apanya lokasinya itu. Belum. Titik spotnya itu belum ada. Itu. Belum. Baru desa-desanya aja ya. Yang mulia, mohon Ya. izin. Lalu dari laporan itu pada saat ratas kabinet tanggal 3 Agustus saya melaporkan ini hasil telaahan dari Kominfo bahwa ada 12.500 lebih yang masih blank spot. Ya. Lalu Bapak Presiden memberikan arahan ya dari 12.500 itu menjadi tugas ya Kominfo untuk menyelesaikannya. Ya baik oleh pihak swasta yaitu operator seluler dan oleh pihak Bakti. Itu arahan dia sebagai program prioritas yang harus diselesaikan oleh Kominfo sampai tahun 2022. Itu 2020 ya Pak? Itu Agustus 2020. Udah COVID itu? Sudah. Sudah kan? Sudah COVID. Oke.
Ada nggak arahan dari Presiden bahwasanya ini harus segera dilaksanakan? Ya, di dalam rapat tersebut Bapak Presiden menyampaikan bahwa penyelesaian pembangunan infrastruktur BTS ini satu desa, satu BTS, ya tidak menyebut lokasi koordinatnya, tapi satu desa, satu BTS, diselesaikan sampai dengan tahun 2022. Itu berarti tahun 2021 dan tahun 2022. Ya. Oke, itu ya. Kemudian udah melalui TLA, akhirnya sampailah di 7904 itu tadi Pak. 7904 itu akan dibangun 2 tahun anggaran. Betul. 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 Ya. 2021 dan 2022. Ya. Oke. Itu ya Pak. Betul. Ya. Itu. Kemudian sesuai dengan arahan Presiden ini adalah proyek prioritas. Kementerian ya. Kominfo. Betul. Ya. Ini tuh wilayah 3T semua nih Pak. Kalau yang dikerjakan oleh Kominfo wilayah 3T, tetapi juga Kominfo saya ditugasi untuk wilayah non 3T untuk diselesaikan oleh pihak swasta, dalam hal ini operator seluler. Ya. Oh, telepon seluler. Ya. Itu yang non 3T. Non 3T. Yang 3T itu tugasnya Kominfo. Ya, Kominfo dalam hal ini melalui Badan Layanan Umumnya. Ya, BLU Bakti lah. Ya, betul. Sebagai badan di bawah kementerian. Betul. Betul ya Pak? Organisasi non eselon di Kementerian Kominfo. Saudara tahu kapan ini yang untuk anggarannya diusulkan untuk tahun 2021 yang untuk 4.200 BTS itu. Selanjutnya Sekjen Kominfo menyiapkan kompilasi ya, dalam rangka persiapan pembahasan anggaran tahun anggaran 2021. Ya, itu yang saya sebutkan tadi masuk dalam proses sirkulasi pembahasan APBN. Nah, disitulah kompilasi itulah yang kemudian disiapkan dan melalui surat pengantar saya dikirim kepada Menteri Keuangan dan Bappenas untuk dibicarakan di dalam siklus pembahasan RAPBN tahun 2021. Itu dua-duanya Pak kirim untuk 2 tahun anggaran itu apa atau untuk tahun anggaran 2021? 2021 aja dulu. Oh, 4.200 ya, karena berarti. Setiap tahun, betul yang mulia. Ya, 4.200. Ya. Oke. Udah saudara kirimkan bulan apa saudara kirim surat ke Menteri Keuangan? Saya tidak ingat bulan berapa, ya. Bulan berapa di tahun 2020, tapi itu sesuai dengan mekanisme sirkulasi anggarannya. Saya tidak pegang surat. Berapa usulan anggarannya Pak? 4.200 itu? Kalau 4.200 waktu itu seluruhnya termasuk dengan yang sudah sedang beroperasi, karena ada 1.000 lebih, 1.600 lebih yang sudah beroperasi. Kalau saya tidak salah ingat sekitar 16 triliun yang diusulkan. 16 triliun? Iya. Oke, 16 triliun. Termasuk yang udah dikerjakan itu Pak? Iya, untuk biaya OPEX yang disebut OPEX-nya, iya. Untuk pemeliharaannya maksudnya? Untuk layanan. Untuk layanan. Untuk biaya layanan. Biaya layanan ya. Yang sudah dibangun. Yang sudah dibangun. Itu dalam kalau di situ posisinya Bakti menyewa itu. Yang gimana yang mulia? Mohon maaf. Untuk layanan tadi itu Bakti sifatnya menyewa kan? Menyewa, betul. Menyewa, sewa kan? layanan. Ya, betul. okay. Tapi itu bagian dari APBN juga yang mulia. Jadi harus dilaporkan dalam APBN. Secara global diusulkanlah. Akhirnya yang 4.200 itu juga termasuk di dalamnya. 1.606 yang mulia. Dia 1.200 itu 1.209 persisnya itu yang 4G, ada yang 3G dan ada yang 2G. Yang totalnya sekitar 1.606 kalau saya tidak salah. Itu diusulkan 16 triliun. Sekitar 16 triliun seluruhnya. Seluruh anggaran Kominfo waktu itu. Ya, oke. Terus setelah dibahas di Kementerian Keuangan, itu kan bersama dengan anggaran-anggaran yang lain juga dari kementerian yang lain, Pak. Betul ya. Kan masuk global ke situ kan. Betul. Sudah dibahas oleh Kementerian Keuangan. Kapan masuk ke Komisi 1? Proses atau masuk ke Banggar dulu, Badan Anggaran. Dalam siklus pembahasan APBN yang pertama dibahas tripartit dulu di pemerintah. Ya, tripartit di pemerintah itu antara Kementerian Teknis dalam hal ini Kominfo, Bappenas dan Kementerian Keuangan. Ada pembahasan ya. Pembahasan. Iya, betul. Kemudian Kominfo, kemudian Menteri Keuangan. Iya, di antara pejabat eselon 1, bukan para menterinya.
Para menterinya tidak. Menterinya ikut, Tidak saudara ikut. nggak ikut. Tidak ikut yang Kalau eselon satunya siapa Pak? ya, Sekjen biasanya kah? dipimpin oleh sekjen. Sekjen, Iya. Ibu Niken waktu itu Ya, ya. Ibu Niken. Ya. Betul. Saudara nggak terlibat di situ. Tidak, itu Tapi pembahasan saudara teknis. perpanjangan tangan saudara itu adalah Ibu Sekjen, Iya, ya kan? iya. Yang bertanggung jawab di kementerian itu kan saudara. Betul. Betul kan? Betul yang mulia. Pembahasan itu boleh saya teruskan yang mulia. Pembahasan itu kemudian menjadi bahan laporan presiden kepada DPR. Nota keuangan Nota namanya. keuangan. Yang disampaikan setiap tanggal kalau nggak salah Berarti 16 Agustus. sudah dibahas di Bappenas, Kementerian Keuangan, kemudian Kominfo sendiri ada di situ. Ya. Berapa diusulkan Pak? Saya tidak ingat angkanya. ingat lagi Kalau saya tidak angkanya. salah seluruhnya itu waktu itu untuk bakti supaya jangan salah yang mulia ya. Pada saat itu masih usulan USO. Ya. Diusulkan kepada melalui presiden kepada DPR dan dibahas di DPR. Dibahas di DPR. Dibahas di DPR Apa setelah dibahas itu. di Banggar dulu Pak? Badan Tidak. Anggaran. Kami setelah itu ada rapat kerja dengan Komisi 1. Komisi 1. Yaitu mekanismenya begitu terlebih dahulu yang mulia. Jadi ada dengar pendapat atau apa dulu? Rapat kerja. Atau rapat kerja aja? Rapat kerja. Rapat kerja. Termasuk membahas ini Pak? Rapat kerja menyangkut keseluruhan kebutuhan Ya, tahun kesimpulannya anggaran. termasuk Ya, ini. termasuk di Proyek dalamnya yang ini. diusulkan ini Pak? Betul. Betul. Pak Anang ikut sebagai eselon 1 lah. Yang Semua dipersamakan. eselon 1 ikut yang mulia. Semua. Ya, rata-rata Sekjen ikut. semua ya? Semua ikut yang mulia. Ya, kan dibahas Termasuk saudara. organisasi-organisasi di bawah Kominfo Oke. yang seperti Dewan Berapa Pers, kali KPI. pembahasan di sana Pak? Di Komisi 1? Saya tidak ingat beberapa kali, tetapi hasil pertemuan dari Komisi 1 dalam kesimpulan rapat, kesimpulan rapat itulah yang oleh Komisi 1 dikirim kepada Banggar. Oh, dikirim ke Banggar. Ya, dikirim ke Banggar, tidak melalui Kominfo lagi, tapi langsung kepada Banggar internal di DPR RI. Terus? Nah, pada saat dibahaslah oleh Badan Anggaran. dibahas di Badan Anggaran, pembahasan di Badan Anggaran itu dipimpin oleh Menteri Keuangan. Menteri Teknis, saya dari Kominfo tidak ikut rapatnya, Itu lagi. tidak ikut lagi. Tapi mungkin saudara diwakili oleh ini, di Sekjen. Diwakili oleh pejabat-pejabat yang dibutuhkan oleh Badan Pejabat Anggaran. teknis lah ya. Iya. Oke. Jadi saudara pada waktu rapat kerja pertama kali aja saudara hadir? Atau Pada berapa rapat kali kerja saya hadir. Setiap kali rapat kerja yang dibutuhkan saya menteri harus hadir. Ya, oke lah. Iya. Ada lobby-lobby? Tidak ada yang mulia. Tidak ada? Tidak ada sama sekali. Kan ada lobby-lobby, Formal. Pak. Formal. Lobby-lobby dengan Komisi 1, lobby-lobby dengan Banggar kan bisa jadi. Tidak ada yang Tidak mulia. ada? Tidak ada. Kecuali Prosesnya- kecuali Komisi 1 mengingatkan saya bahwa mudah-mudahan program Merdeka Sinyal yang direncanakan kabinet sebelumnya bisa diteruskan dan diselesaikan. Itu saja. Jadi prosesnya normal nih maksudnya. Normal, sangat normal. Ya. Normal. Oke. Terus lalu kapan turun diketok palunya kapan itu Pak oleh DPR? Kalau saya tidak salah di akhir bulan September, September 2020. di akhir 2020 rapat paripurna DPR, rapat tingkat 2 namanya, memutuskan RAPBN menjadi undang-undang APBN. APBN. Ya. Termasuk ini kegiatan untuk 4G, BTS 4G ini Pak. Termasuk yang mulia. Dari 16 triliun yang diusulkan itu, berapa dikabulkan, diketok palunya? Saya tidak ingat angkanya. ingat? Saya tidak ingat angkanya. Itu kan diusulkan 4.200 itu tidak cukup anggarannya Pak. Akhirnya kan ada Oke, digunakan saya PSBB. karena, Ayo coba. karena yang mulia mengingatkan Ya, saya. Ya. Kemudian ternyata anggaran yang disetujui untuk ke Kominfo itu jauh di bawah 2.400 yang mulia. 2.400. Sekitar 2.300 2.400 atau Padahal 6 programnya triliun. 4.200 ini. Iya. Ya Padahal kan? kebutuhan keseluruhannya Ya. 16 triliun itu termasuk yang lain-lain yang mulia ya. Itu adalah sekitar 10 hampir 11 triliun. 11 triliun. Jadi ada kekurangan anggaran. Ya
kemudian digunakan juga anggaran PNPB itu Pak. Betul yang Ya, mulia. untuk digunakan, minta persetujuan untuk digunakan ke Menteri Keuangan. Betul. Betul yang mulia. Betul. Betul. PNBP ada dua jenisnya, yang mulia. Yang pertama namanya PNBP USO atau PNBP Universal Service Obligation, itu langsung dikelola oleh Bakti. Ya, sedangkan yang dimaksudkan tadi kekurangan itu adalah pelebaran pemanfaatan PNBP, ya. PNBP non USO atau PNBP Kominfo dari hasil Ya, teknisnya biaya saudara lah frekuensi. yang tahu. Tapi yang jelas dari yang diusulkan tadi tidak dikabulkan semua. Betul. Jadi hanya bisa untuk 1.400 ya. 2000, sekitar 2.400. 2.000. Padahal ini 4.200 nih yang mau dibangun kan. Betul. Jadi untuk kekurangannya itu makanya diminta izin untuk menggunakan yang dari PNPB kan itu Pak. Akhirnya genaplah berapa jadinya Pak? Jadi atas saran Sekjen waktu itu kepada saya bahwa PNBP Kominfo bisa dilakukan pelebaran asalkan ada persetujuan dari Menteri Keuangan untuk mengisi kekurangannya. Dengan contoh ada beberapa kementerian lembaga lain yang menggunakan seperti itu juga. Lalu saya mengusulkan kepada Menteri Keuangan, ya apakah dimungkinkan untuk dilakukan pelebaran defisit, pelebaran PNBP? Ya akhirnya kan dikabulkan itu Pak. Akhirnya dikabulkan. Dikabulkan untuk digunakan yang PNBP itu kan begitu. Betul. Akhirnya sampai 10,8 triliun. Betul kan itu? Betul. Atau 11,8? 10,8. 10,8 ya. Sesuai dengan keterangannya Betul. Pak Anang, Direktur Bakti yang semalam itu Pak. Betul. Sama lah keterangan Bapak dengan itu ya? Sama. Sama. Oke. Kemudian selanjutnya untuk kegiatan pelaksanaan ya, pelaksanaan dari kegiatan pembangunan BTS 4G yang 4.200 itu. Saudara tahu nggak itu untuk tahun anggaran tahun 2021 saja itu? Tahu karena memang usulan untuk 2021. 2021 Jadi kan? yang mulia setelah disahkan oleh DPR menjadi undang-undang, Presiden menetapkan peraturan Presiden. Ya, peraturan Presiden terkait dengan pelaksanaan rencana kerja pemerintah tahun 2021. Ya. Jadi dalam peraturan Presiden itu juga termasuk 4.200 untuk akses broadband ini. Sebagai proyek prioritas Pak. Betul, program prioritas. Program prioritas. Betul yang mulia. Karena pada saat itu kan COVID. Sudah COVID. Percepatan apa istilahnya? Kecepatan internet, layanan internet yang terbatas. Transmisi digital apa namanya istilahnya? Transformasi digital. Transformasi digital itu. Betul. Itu penekanannya dari presiden kan gitu. Betul. Nah, Bapak harus laksanakan itu sebagai pembantunya kan begitu. Ya, itu tugas. Ya, kan? Itu tugas. Nah, anggaran sudah dikabulkan kan begitu Pak. Anggarannya sudah ada. Tinggal pelaksanaannya kan begitu. Lalu apa sebelum pelaksanaannya? Apakah saudara sebagai Menteri PA ya, dalam ini PA, pengguna anggaran ya, mengumpulkan semua eselon 1 itu Pak untuk kegiatan ini? Ada. Jadi setelah Presiden menetapkan DIPA dan berikan DIPA itu saya serahkan kepada Sekjen untuk diteruskan kepada setiap satuan kerja. Satuan kerja. Iya. Dari Kalau situ khusus ada rapat untuk ini, untuk proyek BTS 4G ini kepada Bakti. Kepada Bakti. Iya. Memang itulah apanya kewenangan dia. Artinya yang diberi tugas kan, suatu badan layanan umum. Begitu Pak. Ya. Betul yang diberi tugas. Apakah sebelumnya saudara berbicara dengan Anang Ahmad Latif soal ini Pak? Bagaimana ini kan hari ini kita ditekak apa semacam inilah ya, semacam dipecut lah sama presiden supaya ini dilaksanakan. Kepada seluruh eselon 1 saya selalu meneruskan hasil rapat kabinet. Apakah rapat intern, apakah itu rapat terbatas ataupun rapat paripurna kabinet, rapat kabinet paripurna. Nah, jadi termasuk Pak Anang juga saudara, nah secara khusus ada nggak saudara bicara dengan Anang Ahmad Latif atau dengan Direktur Infrastruktur Bambang Nugroho? Tidak secara pribadi, tetapi di dalam rapat saya menekankan, ya. Karena setelah itu saya harus menerbitkan kuasa pengguna anggaran dalam rangka pelaksanaan DIPA kepada seluruh satuan kerja, termasuk kepada Bakti. Ya, itu ya. Iya.
Jadi kan kuasa pengguna anggaran kan bukan hanya Anang, direktur, tapi juga ada kuasa pengguna anggaran yang lain. Seluruhnya Seluruh ada satuan kerja, sesuai dengan tupoksinya. Betul. Betul Pak? Betul ya. Untuk kegiatan BTS ini Anang Kepada Pak Anang Latif sebagai kan? dirut. Oke. Itu surat penunjukan sebagai kuasa pengguna anggaran atau ex officio atau ada saudara mengeluarkan surat baru? Itu surat keputusan. Surat keputusan. Yang setiap tahun, ya, yang setiap tahun seluruh kementerian lembaga menerbitkan surat yang sama. Oh, iya. Selalu diperbarui ya Pak? Setiap tahun. Setiap tahun. Iya. Termasuk yang ini. Termasuk yang ini. Oke. Setelah saudara menerbitkan surat keputusan penunjukan kuasa pengguna anggaran, ya, terus apa yang saudara lakukan? Setelah itu khusus untuk ini aja Pak, bukan ya, setelah itu diterbitkan, maka tentu kuasa pengguna anggaran harus mengambil langkah-langkah. Karena di dalam surat keputusan itu juga ada pendelegasian kewenangan kepada kuasa pengguna anggaran, kepada PPK, SPPM, itu ada diatur pelimpahan kewenangan. Ya, ada di situ ada semuanya. Iya. Seperti misalnya yang kalau mulia, PPK siapa yang nunjuk? PPK yang menunjuk KPA-nya. KPA. Iya. PPSPM. KPA. KPA. Iya. Pokja. KPA. KPA. Jadi saudara cuma tugas saudara menunjuk KPA. Menunjuk KPA dan tugas-tugas yang dilakukan oleh KPA, PPK, SPPM. Itu ada dalam lampiran. Ada dalam itu semua iya. Ya. Oke. Tugas, kewenangan, dan kewajiban dan kewenangan. Artinya saudara tugasnya cuma tidak masuk ke teknis Pak. Tidak boleh yang mulia. Ya tidak boleh kan? Tidak saudara boleh. Cuma supervisi lah. Semacam apalah itu. Ya. Pengawasan aja Ya. sebetulnya. Kalau di dalam BLU diatur bahwa tugas menteri terkait dengan hasil layanannya. Ya, itu. Sedangkan pembangunannya menjadi tugas BLU-nya. Ya, tapi yang jelas ini anggaran, saudara sebagai pengguna anggaran kan tidak bisa melepaskan begitu saja Pak. Betul. Kan harus saudara awasi itu. Betul. Pelaksanaannya sesuai nggak dengan programnya itu, tujuannya kan begitu. Betul. Setelah itu ada nggak saudara berbicara dengan Anang Ahmad Latif khususnya atau mungkin dengan direktur-direktur teknis lainnya atau mungkin Bu Sekjen juga. Ini 4.200 Pak. Sudah oke nih anggarannya sudah ada. Tetapi dilaksanakan dalam waktu 1 tahun. Anggaran apakah bisa atau tidak, ada nggak pembicaraan saudara ke arah itu? Ya, pada saat itu Bapak Presiden juga mengingatkan untuk mempercepat penyerapan anggaran agar satuan-satuan kerja sudah mulai mempersiapkan pelelangan ya sebelum tahun anggaran dimulai. Ya, itu berarti di tahun sebelumnya sudah mulai mempersiapkan. Ya, itu saya sampaikan juga kepada semua satuan kerja, Dirjen Eselon 1 termasuk kepada Bakti untuk mempersiapkannya. Dan selanjutnya ini kan pekerjaan yang tidak mudah Pak. 4.200 BTS yang mau dibangun ini untuk daerah 3T ini. Bukan sedikit, bukan 420, 4.200 banyak banget itu Pak. Iya kan? Betul, ya, dalam jangka waktu 1 tahun. Dan ini kalau umpamanya dimulai pada bulan Februari, tidak sampai juga 1 tahun. Sampai 31 Desember 2021, kan itu tahun anggaran itu Pak. Betul yang mulia. Apakah tidak terpikir bagi saudara sebagai seorang menteri, tidak ada pemikiran itu Pak ini bisa selesai apa enggak ya? Atau bagaimana? Ada enggak itu? Ya, saya tanyakan kepada Dirut dan KPA, di mana ini bisa diselesaikan enggak? Ini menjadi tugas, kalau ditanyakan pada saya, ini tugas dari Presiden harus dilaksanakan. Dan harus dilaksanakan itu dengan baik. Sehingga hanya ada 3 syarat di situ. Syarat yang pertama harus sukses, syarat yang kedua harus sukses, dan syarat yang ketiga harus sukses. Dan pelaksanaan kegiatannya jadi itu penekanan dilakukan. itu ada ya? Ada ya. Cuma kalau masuk ke wilayah itu itulah udah teknis. Betul yang kan begitu Pak? Betul yang mulia. Terus tahu nggak saudara kapan mulai dilakukan kegiatan itu? Mulai dari prakualifikasi saudara pantau apa tidak? Saya tidak ikut
Tidak ikut. Tidak ikut dan tidak mengikuti perkembangannya. Karena itu saya waktu itu sudah banyak kegiatan yang lain yang harus saya lakukan yang mulia. Dan saya percayakan ini karena ini sudah didelegasikan melalui surat keputusan dan kepada pejabat yang sudah berpengalaman melakukan itu, saya mempercayakan itu. Dalam kegiatan ini mulai dilaksanakan Pak. Mulai dari prakualifikasi, kemudian dilakukan pelelangan. Ya, kemudian sudah ada konsorsium yang mengerjakan, sudah ada pemenang-pemenang itu sudah ada kan gitu Pak. Ada nggak laporannya secara berkala ke Bapak atau secara periodik atau mungkin setiap saat bisa dilaporkan oleh secara tertulis tidak yang mulia, hanya kepada saya diminta untuk menyaksikan penandatanganan kontrak. Iya, jadi saya hadir menyaksikan penandatanganan kontrak. Antara siapa Pak? Antara Bakti dengan penyedia. Penyedia. Iya, Bakti dengan penyedia. Kalau Bakti yang tanda tangan siapa Pak? PPK kah atau? Saat itu saya tidak saat itu Dirut Bakti karena itu menyangkut kontrak payung. Kontrak payung. Iya. Ya untuk sampai tahun 2024 iya. maksudnya nih. Iya, kontrak payung. Iya. Kalau untuk kontrak ini Pak, kontrak pembangunan 4.200 ini itu dilakukan intern Bakti sendiri. Bakti sendiri. Iya, Saudara nggak saksikan itu? Saya tidak saksikan, tidak mengikutinya, tidak mendapat laporannya, bahkan sampai saat ini saya tidak tahu kontraknya. Tidak tahu. Iya. Oke ya. Jadi saudara tidak tahu prosesnya. Bagaimana prakualifikasi, bagaimana penyedia itu. Ya. Tidak. Operasional teknis sudah di Bakti. Di tahu nggak KPA saudara itu ada syaratnya untuk membentuk konsorsium? Saya disampaikan oleh Pak Anang bahwa saya secara lisan sambil jalan gimana ini prakualifikasi sedang dilakukan. Bagaimana lakukannya? Ya ada 2 syarat yang penting di situ. Yaitu apa dasar pikirannya Pak untuk dibentuk konsorsium? Tidak disebutkan nama saya, hanya menyampaikan bahwa teknologi owner karena BTS itu begitu pentingnya, maka teknologi owner itu perlu ya, dan karena ini telekomunikasi perlu ada perusahaan jaringan tertutup, begitu yang disampaikan pada saya. Dan karena ini sangat teknis tentu itu menjadi kewenangan daripada Bakti, saya tidak bisa memberikan saran lebih lanjut soal yang sangat teknis karena itu sudah didelegasikan kewenangannya kepada Bakti. Tapi laporannya ada sama saudara? Laporannya hanya lisan-lisan pas bertemu ngobrol-ngobrol. Tambah syarat ada membuat peraturan sendiri gitu loh Pak. Peraturan Dirut, Perdirut nomor 7. Kepada saya disampaikan bahwa ada syaratnya situ Pak. Pertama syaratnya finansial. Tidak yang mulia, yang detail teknis itu tidak. Oh enggak, tidak sama nggak sekali sampaikan. Tidak. Kemudian harus juga perusahaannya ikut betul-betul owner teknologi. Owner teknologi disampaikan secara umum. Ya, ini perlu owner teknologi. Ya. Saya kalau itu memang best practice ya harus ikut best practice itu saja. Begitu ya? Iya. Saudara pernah nggak berbicara dengan Pak Anang ini? Ini penyedianya ini kalau kita bangun 4.200 BTS itu penyedianya harus betul-betul berkompeten ini, qualified ini. Harus perusahaan-perusahaan benar-benar mampu melaksanakan ini dalam waktu yang singkat. Kemudian jumlah BTS yang dibangun itu cukup banyak, apalagi di daerah 3T gitu loh Pak, terpencil, terluar, terdepan kan gitu Pak. Ya, saya disampaikan sama saudara. Iya, saya menyampaikan sama Pak Anang bahwa pekerjaan ini harus selesai. Ya, karenanya harus dilakukan dengan benar. Dan yang dilakukan mulai dari proses lelang sampai pada pelaksanaannya. Nah itulah keputusan bagaimana supaya itu bisa saudara dilakukan. Tanya perusahaan-perusahaan manakah di Indonesia ini yang mampu kira-kira melaksanakan ini? Waktu itu hanya menyebut teknologi owner, perusahaan teknologi owner. Saya tidak menyinggung anggota konsorsiumnya yang mulia. Sama sekali saudara tidak. Tahu enggak dengan perusahaan-perusahaan itu? Sama sekali tidak tahu yang mulia. Mulai dengan lintas harta, saudara tahu enggak? Sama sekali saya tidak tahu partisipasi mereka di sini. Kalau nama perusahaannya tahu. Nama perusahaannya tahu ZTE, karena ada ZTE, saudara tahu enggak?
Huawei, saudara tahu? Kepada saya disampaikan teknologi owner mereka. Oh, mereka tapi itu. ya, tapi kalau tapi saudara nggak tahu dengan siapa owner-ownernya itu nggak tahu. Tidak tahu. Nggak ada yang tahu saudara. Tidak, saya tidak berkomunikasi dan tidak tahu. Nggak pernah saudara dipertemukan main golf atau segala macam. Tidak yang mulia. Nggak ada. Tidak yang mulia. Saudara udah kenal dengan waktu itu, sudah kenal dengan gelombang Menak. Saya di bulan Februari ya tahun 2020 saya dikenalkan oleh Pak Anang kepada Pak Gelombang Menak. Dalam rangka apa itu Pak? Disampaikan aja ada Pak Gelombang Menak praktisi industri yang juga mempunyai pekerjaan di Kominfo yaitu fiber optik. Ya pada saat itu saya baru menjadi menteri yang mulia, jadi saya bertemu dengan berbagai komponen termasuk industri. Salah satu industri ya Pak Gelombang Menak. Di mana saudara dikenalkan dengan Gelombang Menak? Saya diajak untuk bertemu di Grand Hyatt makan siang waktu itu. Ya, sesuai dengan keterangan Gelombang Menak itu juga itu. Tapi sudah mulai disinggung juga masalah pekerjaan ini. Tidak secara umum saja yang mulia terkait dengan industri. Waktu itu ngomongnya industri dan itu tidak saja di Grand Hyatt tapi juga di Pondok Indah pernah bertemu. Pernah juga. Dan pada saat di Pondok Indah disampaikan pada saya ya bahwa Pak Gelombang Menak menyampaikan bahwa tidak bisa itu dibangun oleh rencana 12.000, dia nyebutnya 12.000 pada saya. 12.000. Saya dari mana tahunya ini dalam hati saja. Nah, 12.000 ini tidak mungkin dibangun oleh operator seluler. Ya, saya waktu itu menyampaikan berbeda pendapat dengan beliau yang mulia. Karena apa? Karena memang menurut saya waktu itu tugas membangun BTS adalah tugas operator seluler. Saya baru jadi menteri ya. Tugas operator seluler karena kepada operator seluler itu diberikan hak pengelolaan spektrum frekuensi per 10 tahun. Dan kepada saya juga disampaikan dan saya tahu bahwa ada 9.000 di wilayah 3T, tetapi ada juga di wilayah yang non 3T yang menjadi tugas operator seluler yang belum dibangun. Saya bilang ini tidak bisa, harus dibangun. Jadi kalau untuk membangun sendiri itu baru kali ini Pak? Ya. Yang membangun sendiri ini bakti ini baru sekali ini. Baru sekali ini. Biasanya kan sistem sewa gitu kan? Betul yang mulia. Ya, sewa layanan kan? Betul yang mulia. Jadi saudara sudah ketemulah 2 kali dengan Gelombang Menak itu. Sebagai pelaku industri, tidak membiayakan proyek yang mulia. Belum ada waktu itu proyek ini. Oh belum ada proyek? Belum ada rencananya. Oh, untuk proyek ini? Tidak ada, itu proyeknya proyek USO waktu itu. Oh bukan proyek hanya ini? Dia mungkin mendengar bahwa harus pemerintah mau membangunnya. Bakti mau membangunnya. Dan dia karena barangkali setelah kemudian saya mendengar kabarnya bahwa dia mengkhawatirkan cash flow bakti. Nah disitulah perbedaan dengan saya yang mulia. Saya tidak melihat itu. Itu ya? Iya. Oke. Jadi saudara teknisnya kayak bagaimana pelaksanaan saudara tidak tahu. Tapi saudara nerima laporan aja ini. Laporan lisan ya mulia. Iya laporan lisan. Siap ketemu atau lewat telepon atau bagaimana ya kan? Betul yang mulia. Saya tadinya tidak kenal nih Gelombang Menak yang mulia. Saya kan tidak tahu dia siapa. Siapa? Waktu sebelum bertemu itu saya tidak tahu beliau itu siapa. Ternyata saudara diperkenalkan dengan dia. Dia itu punya bisnis telekomunikasi Pak. Telekomunikasi yang berbagai macam. Ya bisnis dia itu tapi di bidang telekomunikasi kan gitu. Hanya fiber optik yang saya tahu. Yang lain saya tidak tahu. Tahu saudara. Oke. Saudara kapan mulai dikerjakan ini Pak oleh para konsorsium itu? Saudara tahu? Setelah kontrak mereka harusnya mulai mengerjakannya. Iya, saudara tahu enggak persis kapan kontrak ditandatangani? Saya tidak bertanya karena saya tidak dikirimin kontraknya ya. Oke. Iya. Saudara tahu enggak, saudara tekankan enggak sama Bakti ya sebagai yang punya kerja ini. Saudara kan tanggung jawab di situ. Ini harus selesai nih 31 Desember 2021. Ada enggak penekanan itu dari saudara? Itu saya tekankan berulang-ulang kali yang mulia. Ini program pemerintah, kebijaksanaan presiden, arahan presiden harus dilakukan dan harus sukses. Yang tadi saya sebutkan 3 syarat itu. Itu berulang-ulang kali saya ingatkan. Oke, tahu kan kontraknya 31 Desember 2021 harus berakhir. Harus berakhir kan? Betul yang mulia. Sampai bulan Desember 2021.
Berapa yang sudah dikerjakan dari 4.200 itu Pak? Sebelum bulan Desember ada rapat PMO di mana saya diundang. Ya, saya diundang sebagai salah satu yang ikut rapat laporan fisik. Ya. Ya, pada saat itu disampaikan bahwa pekerjaan potensinya tidak selesai. Itu kalau saya tidak salah ingat rapatnya di Hotel Fairmont di Jakarta. Dan waktu itu saya marah, ini program prioritas pemerintah sudah ditekankan berulang-ulang kali harus selesai, kenapa tidak selesai? Berapa persen dari 4.200 itu yang sudah BAPHP Pak? Tidak menyebut itu pada saat itu, secara umum disampaikan proyeksi selesai sampai akhir Desember atau akhir kontrak sekitar 80%. Saya marah karena itu. Yang saya harapkan kan harusnya 100% selesai. Iya, tapi Pak, dilaporkan baru sekitar 80%. laporannya ke saudara iya. yang 80%. Iya betul yang mulia. Tapi sebetulnya kan belum segitu Pak. Jauh dari target. Secara rata-rata keseluruhannya dihitung seperti itu. Mungkin diambil dari yang sudah dibayar. Mungkin saya tidak tahu. Begitu ya? Iya, dari terms kontrak mereka. Saudara kan tahu itu 31 Desember 2021 habis. Ternyata betul. Ini baru belum mencapai 80% lah, taruh kasarnya 80% baru dikerjakan, belum BAPHP Pak. Betul. Belum serah terima pekerjaan itu, belum on air itu. Lalu apa penekanan saudara? Ini gimana nih selesai? Kacau nih. Dirut Bakti datang pada saya menyampaikan bahwa Menteri Keuangan di tahun sebelumnya menerbitkan peraturan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pekerjaan yang tidak selesai ya, yang bisa dilanjutkan di tahun berikutnya. Ingin untuk menggunakan, apakah mungkin itu dilakukan? Karena sebelumnya Bakti sudah berhubungan dengan Kementerian Keuangan untuk merubah kontrak tahun tunggal menjadi tahun jamak, tetapi ditolak oleh Kementerian Keuangan. Sehingga untuk memaksimalkan hasil, Bakti minta apa mungkin untuk minta PMK. Nah, saya menyurati karena ada tahun sebelumnya kepada Menteri Keuangan, apa bisa dilakukan model PMK yang sama. Berarti ada surat dari saudara ke Menteri Keuangan. Ada yang berpanjangan lah ya. Akan tetapi Menteri Keuangan tidak merespons surat saya. Terus? Sama sekali tidak merespons surat saya. Tetapi Menteri Keuangan menerbitkan PMK. Ya, PMK yang baru setelah PMK sebelumnya berakhir. Ya, itulah yang dikenal dengan PMK 184. 184 itu kan? Betul yang mulia. Bukan tertuju hanya ke Bakti, bukan menjawab surat saya, aja. Tidak menjadi konsideran surat saya, tapi tidak ditujukan pada Bakti saja, tadi ke seluruh Indonesia. Kementerian. Seluruh Indonesia, Ya, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Diberilah perpanjangan 31 Maret 2022. Kan begitu Pak? Betul yang mulia. Iya kan? Iya. Tapi udah dibayarkan ini. Belum dibayarkan yang mulia. Enggak ya, 31 Desember 2021. Dibayarkan enggak? Tahu enggak Pak? Jadi prosesnya yang mulia, setelah mendapatkan PMK itu, Bakti, karena PMK tidak ditujukan kepada Menteri, tapi ditujukan kepada KPA dan PPK. Ya. Sehingga Bakti, Dirut Bakti waktu itu sebagai KPA melaporkan ada PMK 184. Ya, yang Bakti ingin memanfaatkan fasilitas itu untuk memaksimalkannya. Nah, kalau tidak membahas juga syarat-syarat di PMK, lalu disampaikan pada saat kebetulan ada rapat eselon 1. Nah, kalau untuk maksimalkan dan dimungkinkan untuk itu dilakukan, silakan melakukannya sebagaimana yang disyaratkan di dalam PMK. Itulah yang terjadi sehingga Dirut Bakti memanfaatkan dibayarkan itu. Duluan, diperbolehkan dibayar dulu. Di dalam PMK ya, itu disyaratkan tetapi ada syarat-syaratnya Pak. Betul ya. Harus punya keyakinan 3 bulan 90 hari lagi itu harus sudah selesai gitu loh Pak. Betul ya. Itu satu kan? Betul. Itu salah satunya. Betul. Harus ada keyakinan itu baru bisa itu dilaksanakan. Betul. Dibayar dulu 100%, kemudian diserahkan garansi, bank garansi. Betul Pak? Jaminan bank akhir tahun namanya. Ya itu namanya. Iya betul. Itu kan? Iya. Akhirnya dibayar 100%, kemudian ada syaratnya bank garansi. Sampai 31 Maret 2022. 3 bulan berarti 90 hari Pak. Betul ya. 90 hari kerja. Akhirnya apa yang saudara terima laporannya?
31 Maret 2022. Apa? Enggak, setelah Bakti memperpanjang kontraknya, mereka melanjutkan pekerjaannya. Ya, melanjutkan pekerjaan sebagaimana syarat-syarat yang diatur di dalam PMK. Iya kan sudah sampai itu. pada ya, saya diundang lagi rapat. Ya, saya diundang rapat di Bali waktu itu. Juga ya terkait dengan laporan PMO, Project Management Office. Pada saat itu dilaporkan pada saya bahwa pekerjaannya tidak selesai. Tidak selesai juga. Hanya 85%. Disitulah saya kembali marah. Karena apa? Ya, selama sekian bulan masa kontrak sampai dengan akhir Desember dilaporkan pada saya 80%. Sedangkan setelah digunakan kesempatan untuk tambah 3 bulan, ya waktu itu Dirut Bakti menyampaikan pada saya ada jaminan penyelesaian juga secara tertulis dari penyedia. Tidak selesai juga, marah saya. Karena ini program kan dari awal disampaikan program pemerintah prioritas Kominfo yang harus diselesaikan tepat waktu yang mulia. Sampai 31 Maret 2022 itu berapa persen progresnya Pak? Ya tambahnya hanya 5% saja dari Desember itu. Lah 5% aja. Iya marah saya. Tahu enggak saudara, ada laporan ke saudara sebagai menteri bahwasanya kemudian diperhitungkan pekerjaan yang sudah diselesai dihargai walaupun belum on air, kan gitu Pak. Kemudian ada pengembalian, akhirnya hitung-hitungan akhirnya pengembalian 1,7 triliun. Saudara tahu itu? Nah, kepada saya cuman disampaikan bahwa waktu itu saya agak marah dan minta untuk bertanggung jawab. Itu di rapat di Bali yang mulia. Di Bali. Kemudian rapat di Bali untuk bertanggung jawab. Ya. Lalu terkait dengan isi kontrak dan seterusnya saya minta ditelaah dan diperiksa administrasinya dengan baik. Dan demikian pula syarat-syarat PMK. Ya, dan saya membaca di PMK. Kemudian setelah mendapat kopinya bahwa di situ ada kewajiban-kewajiban di mana apabila setelah selesai masa perpanjangan itu maka penyedia harus mengembalikan atau mencairkan jaminan akhir tahun atau mengembalikan dana atas nilai pekerjaan yang belum selesai. Dan itu termasuk yang saya sampaikan untuk memeriksa seluruh administrasinya. Ya itu tadi Pak, ya. Jadi kesimpulannya 1,7 dihitung-hitungan akhirnya kembali 1,7 dan 1,7 itu udah dikembalikan ke Kementerian Keuangan kan begitu Pak, anggaran yang tahun 2021 itu. Iya. Ada nggak saudara diperintah atau mungkin dari presiden ini proyek kan saudara lapor ke presiden, ya ini saudara kan diamanatkan untuk menyelesaikan ini 4.200. Ternyata tidak selesai. Saudara kan harus lapor ini sama beliau. Tidak ada laporan secara khusus itu yang mulia. Secara lisan lah. Secara lisan juga tidak yang mulia. Tidak juga. Tidak, karena program waktu itu sudah mengurus banyak hal yang lain. Oke, tidak ada ya. Banyak hal yang lain. Ada penekanan ini kenapa tidak selesai? Kan ada juga selesai nggak itu yang 4.200 untuk daerah 3T? Tidak pernah dibicarakan. Kita waktu itu sudah sibuk dengan berbagai hal, ya. Termasuk G20, ya kebocoran data, ya, hoax dan lain sebagainya. Jadi secara khusus nggak ada. Tidak ada pembicaraan itu. Penekanan ya. itu nggak ada juga. Karena implementasi itu adalah implementasi APBN, itu berada di Kementerian Keuangan. Oke, tidak ada ya. Ya. Oke. Terus kan tidak selesai nih Pak, 31 Desember 31 Maret 2022. Iya. Sebagai batas akhir kan. Kemudian siapa yang inisiatif apa untuk melanjutkan? Itu inisiatif Bakti sendiri yang mulia. Ada nggak penekanan dari saudara sebagai menteri? Waktu itu belum sempat saya bicarakan itu. Tapi Bakti sudah memperpanjang kontraknya. Kenapa tidak diputus saja kontraknya? Disarankan, kan udah selesai itu. Bakti tidak memilih memutus kontrak. Bakti memilih untuk memperpanjang kontrak. Iya kan Bakti ini kan direkturnya itu kan kuasa pengguna anggaran. Harus laporlah sama saudara sebagai pengguna anggaran. Dilaporkan pada saya setelah kontraknya diperpanjang. Oh. Sebelum diperpanjang apa enggak? Setelah tidak ada laporannya dulu, minta persetujuan saudara tidak ini ada yang diputus kontrak atau mau dilanjutkan lagi? Tidak ada pembicaraan itu yang mulia. Enggak ada? Tidak ada. Oh enggak ada, oke lah. Kemudian Direktur Bakti bertindak sendiri dia.
dilanjutkanlah pekerjaan ini, kan gitu. Tahun anggaran kan sudah selesai ya, tugasnya Iya. sebagai KPA sudah selesai di situ Yang Mulia. Dilanjutkan yang 4.200 yang tidak selesai ini kalau Pak. Mau Iya. diselesaikan, ada Betul. niat baik untuk menyelesaikan, kan itu. Betul. Pakai anggaran mana lagi Pak untuk menyelesaikan? Di Rut Bakti melakukan revisi anggaran tahun 2022 ya. Oh, anggaran yang 2022 yang Iya. untuk sampai 7904 itu. Yang berapa itu? Tidak, 3.000. anggaran tahun Anggaran yang 3.200 itu berapa Pak? Tidak Yang Mulia, anggaran tahun 2022 kalau tidak salah hanya untuk sekitar 2.400, 2.300. Jadi tidak untuk 3.700. Jadi masih ada 1.900 Yang belum ada yang anggarannya. belum disediakan dana. Itu sudah anggaran. Iya. Jadi diambillah dari anggaran itu, direvisi anggaran. Kan Di gitu Rut Pak? Bakti mengambil inisiatif untuk melakukan revisi anggaran itu langsung ke Kementerian Keuangan. Yang Mulia. Ya. Direvisilah anggaran untuk 2022 itu ya Pak. Betul Yang Mulia. Kemudian dibuat lagi adendum kontrak. Ada lagi untuk kontrak penyelesaian akhir pekerjaan yang khusus 4.200 itu. Bapak tahu itu? Itu dilakukan oleh Bakti sendiri, tidak dilaporkan pada Tidak saya. tahu. Iya. Sampai batas akhirnya 31 Desember 2022. Ya itu sudah Ada ada di laporannya itu? ya tidak dilaporkan secara khusus pada saya, tapi itu dilakukan oleh Bakti sendiri Yang Mulia. Sampai 31 Desember 2022. Selesai enggak yang 4.200 itu Pak? Selesai enggak? Tidak selesai. Enggak selesai juga. Iya. Berapa selesainya kalau gitu? Program 4.200 berapa yang bisa Saya tidak diselesaikan? mendapat laporan tertulis tentang itu, jadi saya tidak hafal Yang Mulia. Enggak apa lagi. Iya. Baru timbul masalah-masalah, macam-macam masalahnya setelah itu kan Pak? Iya betul Yang Mulia. Akhirnya itulah. Yang 4.200 sekarang bagaimana setahu saudara? Sebelum saudara diproses hukum, apa yang saudara tahu? Ya pada saat itu karena terjadi masalah hukum dan belum selesai, ya saya minta kepada PLT. PLT di Rut Bakti, yang karena di Rut Baktinya sudah ditahan untuk minta pendapat hukum dan pendampingan dari Kejaksaan Agung, dalam hal ini dari Jamdatun. Itu yang diminta. Proses itu berjalan panjang, saya juga tidak tahu Tidak sampai tahu di mana lagi. hasilnya. Tapi yang jelas yang 4.200 itu tidak selesai. Tidak selesai. Selesai. Ada kendala lain yang saudara tahu kenapa tidak selesai? Kendala yang disampaikan pada saya adalah kendala keamanan Yang Mulia. Masalah keamanan Ya karena yang di daerah ada Papua sana. Iya karena ada surat dari Polda itu. Kapolda Kapolda itu. iya. Dan sebelumnya memang ada penembakan pembunuhan terhadap Pekerja. teknisi Tapi kan bukan proyek ini Pak, Betul Yang proyek Mulia. yang lain. Teknisi di sana yang juga dilaporkan pada saya yang mengganggu keseluruhan pekerjaan saat itu untuk menjaga agar jangan sampai terjadi demoralisasi teknisi di Papua. Saya juga mengambil langkah memberikan penghargaan terhadap keluarga-keluarganya untuk membangun agar jangan sampai teknisi tidak mau lagi ke Papua. Tahu enggak saudara kontrak itu di adendum lagi, dikeluarkanlah yang itu, yang daerah yang kira rawan keamanan itu kemudian dikeluarkan dari kontrak itu. Saya tidak dilaporkan dan saya tidak tahu terkait dengan perubahan-perubahan amandemen dari mulai dari penandatangan kontrak, amandemen kontrak, jenis-jenis kontrak itu tidak dilaporkan pada saya. Itulah dari mulai penyusunan anggaran sampai anggaran sudah turun sampai kegiatan itu dilaksanakan. Sudah saya tanya sama saudara semua sampai 31 Maret 2022 tidak selesai, sampai 31 Desember 2022 sudah habis perpanjangan. Sudah selesai lah, habislah ceritanya itu Pak. Akhirnya proyeknya kan tidak selesai juga. Ya, Betul Yang Mulia. sehingga saudara juga ikut di proses hukum gitu kan Pak. Itu kan dari perjalanan pengerjaan proyek ini. Sekarang saya tanya saudara, kaitannya dengan keterangan saksi yang sudah kita periksa itu. Ya, apakah benar saudara
memberikan honor insentif untuk siapa? Si Happy sama yang tim ahli itu. Coba saudara cerita. Jadi Happy dan Dedi, ya Dedi Permadi, staf khusus saya, itu menyampaikan bahwa mereka bekerja lebih dari yang seharusnya mereka kerjakan. Dan minta untuk ada tambahan honorarium atau insentif, sebutlah seperti itu. Karena Dedi menyampaikan pada saya di kementerian lain, di kementerian koordinator, untuk kegiatan-kegiatan lebih itu ada insentifnya, ada honornya. Saya waktu itu menyampaikan bahwa kalau memang itu dimungkinkan, tolong cek di kementerian ini, mungkin nggak itu dilakukan. Pada saya disampaikan tidak bisa. Nah kalau dari bakti bisa nggak? Belum tahu. Dan saya waktu itu menghubungi Dirut Bakti untuk apakah mungkin untuk menyediakan honor atau insentif untuk mereka, tenaga-tenaga yang membantu saya tersebut. Waktu itu di benak saya dan pikiran saya yang dimaksudkan adalah honor yang seharusnya dilakukan sebagaimana keuangan negara yang mulia. Jadi usulan ini datangnya dari mereka ini atau inisiatif saudara, bukan? Inisiatif mereka melaporkan pada saya dan saya tidak pernah menjanjikan. Yang ada saya mencarikan jalannya. Pernah nggak Happy apa namanya? Happy Apsari ya namanya. Siapa Palupi. Namanya? Happy Palupi itu sekretaris saudara itu. Secara khusus dia menyampaikan sama saudara, dia minta apa? Berulang-ulang kali mereka menyampaikan itu pada saya. Termasuk Dedi tadi? Termasuk Dedi. Saya kan dengan kesibukan pekerjaan yang utama saya mendengar itu, kalau begitu tolong dicarikanlah jalannya yang dibolehkan. Oke. Oleh karena itulah makanya saudara panggil Anang. Saya panggil Pak Anang dan menyampaikan Pak Anang untuk dicarikan jalannya. Apakah itu mungkin dilakukan melalui bakti? Kenapa saudara panggil Anang? Karena menurut mereka menyampaikan kalau bakti honorariumnya lebih tinggi. Kalau pemerintah sudah ada standar, ya saya coba tanya dulu apa bisa itu. Begitu yang mulia. Besarnya saya tidak pernah mendiskusikan berapa besarnya. Saya untuk dibicarakan yang mana yang mungkin, yang bisa dilakukan. Ada nggak saudara bicara dengan Anang khusus soal itu, minta 500 juta per bulan? Saya tidak pernah menyebut angka 500 juta yang mulia. Yang saya sampaikan tolong dibicarakan dengan Happy, ya apa bisa, berapa yang dibutuhkan dan apakah itu mungkin dilakukan melalui keuangan bakti. Saya tidak tahu, kemudian baru saya tahu bahwa ternyata bukan dari keuangan bakti, tetapi dari sumber yang tidak semestinya yang mulia. Ya maka itu ada 20 kali loh Pak. Betul. 20 kali Windy Purnama itu, kalau dari awal ceritanya itu kan ini. Anang kasih ke Happy nomor orangnya itu, si Windy Purnama. Windy Purnama itu kan gak kenal sama Happy itu Pak. Happy pun ngasih nomor, pakai nomor sinyal. Kan Bapak dengar sendiri itu. Ya saya dengar di persidangan ini, saya tidak tahu cerita seperti ini sebelumnya. Kemudian diambil oleh si Yunita di Jalan Sabang sana, 20 kali loh Pak. Nah, sudah 20 kali berarti 10 miliar loh Pak. Kemudian sampai di situ tiap kali pengambilan itu yang 500 juta itu dari Windy Purnama itu. Kemudian diambil sama Happy itu 50 juta. Gitu, Bapak dengar sendiri kan? Saya dengar di persidangan yang mulia. 100 untuk si Dedi tadi yang diakui tadi. Bapak dengar sendiri. Ya. Yang tidak diakui yang 350 yang kepada siapa? Wilbertus. Wilbertus itu kan staf ahli. Tenaga ahli. Hah? Tenaga ahli. Tenaga ahli kan? Iya. Kata Happy dikasih sama Wilbertus itu 350 yang katanya disampaikan ke saudara gitu loh Pak, tiap bulan. Saya tidak pernah tahu itu yang mulia. Ada nggak saudara terima itu? Tidak ada yang mulia. 350 dari siapa? Wilbertus itu. Saya tidak pernah menerima uang tiap bulan. Tidak ada yang mulia. Tidak pernah itu. Makanya saya juga kaget ada yang seperti itu. Saya baca di berita acara BAP. Saudara bantah itu ya? Saya membantahnya yang mulia. Tidak itu yang mulia.
Jadi happy itu ceritakan di depan saudara juga. Betul. Ngomong gitu. Dan itu memang dari awal saudara bantah juga di sini. Oke? Betul yang mulia. Ada lagi 1,5 miliar Pak. 1,5 miliar uang diambil oleh Yunita di Jalan Sabang juga. Kayak namanya Windy Purnama itu. Windy Purnamanya kawannya si Anang ini Pak. Diambil di Jalan Sabang sana. Yang 1,5 miliar itu disuruh orang lain untuk transfer ke sesuai dengan yang Bapak tulis itu. Ke gereja mana itu? Ke yayasan apa yang di Nusa Tenggara. Benar nggak itu? Jadi ceritanya begini yang mulia. Nah, coba saudara cerita. Ya, ceritanya begini. Saya ke Kupang, ya ke NTT. Waktu itu melihat progres pembangunan. Itu sekolah Pak? Sekolah? Bukan, ini saya pergi kunjungan pertamanya. Saya melihat pembangunan gateway, stasiun bumi untuk satelit. Kominfo satelitnya Bakti. Ya pada saat itu, setelah itu saya juga bertemu dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh pendidikan. Ya. Pada saat itu saya menyampaikan bahwa saya ingin membantu organisasi keagamaan dan pendidikan itu karena di sana adalah tempat salah satu wilayah kerja bakti. Nah, saya menanyakan apakah itu bisa dibiayai kepada Pak Anang. Ya, pemahaman saya waktu itu adalah itu bersumber dari sumber yang boleh oleh bakti. Saya tidak tahu sumbernya dari mana. Saya hanya menyampaikan bahwa akan memberikan bantuan dan menyampaikan mokap. Tapi tidak benar ya, saudara memberikan bantuan. Saya menjanjikan bantuan benar. Benar ya? Benar, itu benar. Tapi Berapa sumber tempat, duitnya Pak? saya tidak tahu. Berapa tempat? Berapa tempat itu? Waktu itu 2 tempat di situ, ya. Ada tempat yang lain juga yang mulia. Ya apa namanya itu? Ya, ada tempat yang lain untuk salah satu gereja yang dekat dengan stasiun bumi itu juga. Nah itu bakti yang menyiapkan. Saya hanya menyerahkan mokapnya saja. Begitu juga pada saat ada bantuan. Tapi adalah itu permintaan bantuan itu dari. Kalau itu bukan saya yang minta. Itu memang bakti yang menyiapkan. Iya, tapi dari mana pula bakti menyiapkan kalau bukan itu datangnya dari saudara untuk memberikan bantuan ke sana loh Pak. Iya, saya diundangkan waktu itu, saya diajak untuk melihat pembangunan gateway itu. Dan di dalam acara itu salah satunya bakti menyiapkan untuk pergi ke gereja. Itu yang 250 juta kalau saya tidak salah itu. Pak Anang ikut ke sana waktu Pak kunjungan ke sana. Waktu itu Lulu yang ikut yang mulia. Siapa? Latifa apa siapa namanya itu dari Ano. Iya. Iya kan. Saudara sebetulnya kan bantuan itu dari saudara sebagai menteri. Saya menyerahkan bantuan sebenarnya. Saya tidak merencanakan memberikan bantuan untuk yang gereja itu. Yang sebelumnya 1,5 miliar, iya itu saya yang menyampaikan. Ya. Tapi yang lain saya tidak merencanakannya. Oke, 1,5 miliar, bagaimana jalan keluarnya saudara sampaikan ya. Sama Anang. Kalau saja Pak Anang menyampaikan tidak tersedia dananya, saya bisa membatalkan atau saya mencari jalan yang lain. Kepada saya tidak disampaikan sumbernya. Kan mungkin lah Pak, dia eselon 1 kepala badan mau saudara permintaannya itu, tidak mungkin lah dia. Harusnya bisa yang mulia. Kalau tidak sesuai aturan kepada saya disampaikan. Kalau sekarang terus dia ngomong itu, kalau dulu mana berani Pak. Nah, harus saya begitu yang mulia. Kalau salah masa dibiarkan begitu. Harusnya disampaikan tidak bisa. Kecuali itu bantuan saudara pribadi itu beda lagi Pak. Kalau pribadi dari perusahaan saudara itu soal lain lah. Tapi ini kan dari mana diambilnya oleh si Anang itu? Ya itu dia suruh si Windy Purnama. Itu saya tidak tahu ya. Tidak tahu. Sama sekali tidak tahu. Itu saudara nggak tahu lah. Yeah. Tapi yang jelas ini menyuruh orang lain lagi untuk mentransfer langsung ke sana loh Pak. Itu yang saya tidak tahu juga yang. Tahu juga saudara. Ya bahwa ada sumber-sumber seperti begitu. Pemahaman saya itu sumber-sumber yang dibolehkan. Itu pemahaman saya. Kalau tidak bisa ya kepada saya harus disampaikan itu tidak bisa. Ya. Kemudian di awal-awal proyek itu Pak, pernah enggak ada itu perayaan Natal saudara sebagai apa dulu? Ingat? Betul, pernah yang mulia. Nah,
Saya sebagai ketua perayaan Natal Nasional yang dihadiri oleh Bapak Presiden juga. Itu lewat si Bambang Nugroho itu Pak minta ke Huawei 250. Saya tidak tahu itu yang tahu ya. Sama sekali tidak tahu. Itu untuk apa namanya? Donasi lah. Ya, sama sekali saya tidak tahu. Oke, tidak tahu saudara ya? Iya. Pernah nggak itu saudara pernah menanyakan ke Happy, sekretaris saudara, kalau dalam sebulan itu belum ada kiriman, belum ada apa yang saudara minta per bulan itu, umpamanya untuk saudara pernah nanya sama Happy enggak? Saya pernah tanya sama Happy, gimana kamu urusannya yang belum minta? Kan itu sudah katanya, atau yang ini belum. Kalau belum ya bicarakanlah dengan Pak Anang. Begitu aja yang mulia, tidak lebih dari itu. Iya. Oke. Jadi si Welbertus tadi saudara bantah itu? Bantah yang mulia. Saya tidak, saya kaget juga lihatnya kok. Sekarang saya tanya lagi, saudara pernah nggak kunjungan apa namanya ke Eropa tahun berapa? Oh ya, beberapa kali saya ke Eropa yang mulia. Iya. Yang ke Barcelona. Saya ke Barcelona. Ke Prancis. Ke Prancis. Prancis ke Inggris. Betul yang mulia. Satu paket itu jalannya Pak. Betul yang mulia. Betul ya? Ya. Saudara dibiayai oleh siapa? Jadi saya ke Barcelona dalam rangka untuk mengikuti konferensi GSMA. Itu memang apa itu? Memang tugas pemerintah. Tugas pemerintah atas izin presiden. Ya, saya pergi atas izin presiden. Saya memahami perjalanan saya dibiayai oleh negara dan diatur perjalanan saya oleh Sekretariat Jenderal. Yang saya terima adalah boarding pass untuk naik pesawat. Saya terima kunci kamar. Itu siapa yang ngurus perjalanan saudara itu? Si sekretaris kah atau siapa Pak? Ya biasanya dilakukan oleh Happy. Si Happy kan? Dalam koordinasi dengan staf-staf yang lain yang berhubungan dengan itu. Happy itu ke Eropa dia nggak ikut Pak. Tapi keseluruhan perjalanan saya kemudian digantikan posisinya oleh Latifah Hanum. Saya tidak tahu itu. Tidak tahu. Itu kan orang bakti Pak. Betul, karena itu kan? Kegiatan bakti, perjalanan itu dalam rangka kegiatan bakti yang mulia. Dari keterangan dia, kan saudara dengar juga di persidangan ini, bahwasanya tidak menggunakan anggaran kementerian, artinya anggaran perjalanan dinas saudara itu ada tapi tidak mencukupi kata Happy, makanya ditanggulangi oleh bakti Pak. Itu Latifah Hanum soalnya, kemudian disupport lagi oleh namanya Iwan Hermawan itu sama si Jimmy Suciawan. Saudara tahu apa tidak itu? Saya tidak tahu. Tidak tahu yang mulia, jadi saya perlu sampaikan karena ini penting saya sampaikan bahwa saya hanya mengetahui bahwa perjalanan saya itu perjalanan resmi pemerintah atas izin Bapak Presiden. Jadi saudara nggak tahu apakah itu memakai SPJ Menteri atau tidak, saudara nggak tahu. Saya tidak tanya dan saya anggap itu resmi. Perjalanan resmi itu dari bakti loh Pak. Oke. Iya. Itu kan ke Eropa ya. Seminggu perjalanannya, berapa hari? 12 hari. Kalau bisa saya ceritakan semuanya untuk Pak yang mulia biar jelas statusnya yang mulia. Ya, saya ke Barcelona dalam rangka konferensi tadi, lalu saya ke Prancis ya bertemu dengan eksekutif Thales Alenia yaitu pabrik pembuat satelit Satria. Itu dalam rangka kegiatan bakti ya. Apa itu Pak? Airbus? Bukan yang mulia, itu Thales Alenia yaitu satelit Satria 1. Ya di Prancis. Satria ya? Satelit Satria 1 yang bukan Artemis, bukan Avanti. Itu di Inggris itu ya. Bukan yang mulia. Ini dalam rangka kegiatan bakti. Dan itu perjalanan itu saya tidak pernah bertanya ya berapa biayanya. Tidak pernah saya tanya. Tidak pernah juga dilaporkan pada saya bahwa ada kekurangan dananya. Enggak pernah. Ya, enggak pernah. Saya merasa aman. Kalau dari jajaran kementerian bukan non bakti itu berapa orang yang ikut Pak? Saya tidak tahu berapa orang yang ikut semuanya. Adik saudara ikut kan? Adik saya iya ikut. Betul. Siapa yang membiayai adik saudara? Waktu itu saya sampaikan kepada adik saya kalau kamu ikut perjalanannya maka biayanya harus ditanggung sendiri. Siapa nama adik saudara? Alex Plate. Alex ya, Alex Plate kan? Ya. Ikut juga kan? Ikut. Tapi dibiayai oleh siapa? Saudara tahu enggak? Saya tidak tahu. Tidak tahu juga. Saya tidak tahu. Oke. Itu kan tiga negara Pak. Ya. Nah,
pulang ke Indonesia 12 hari perjalanannya, keterangannya Latifanum 12 hari Pak. Iya. Ya. Kalau ke Inggris, ya kalau ke Prancis lihat pabrik itu ya. Satu lihat pabrik, yang kedua saya bertemu dengan Menteri Perdagangan Luar Negeri Prancis dan Kementerian Keuangan Prancis. Kalau ke Inggris apa itu urusannya? Ke Inggris dalam rangka pertemuan dengan Menteri Digital Inggris dan UK United Kingdom Export Finance dalam rangka untuk pembiayaan kebutuhan satelit yang disebut dengan satelit Satria 2. Karena Bakti menyampaikan kebutuhan kapasitas satelit yang besar sekali oleh pemerintah untuk ke depan. Sehingga saya juga bertemu dan pada saat perjalanan Satria 2 itu di mana ditempatkan? Belum ada, belum kan baru pembiayaannya aja yang mulia. Dan hasil perjalanan itu pemerintah Inggris melalui UKEF memberikan pledge komitmen pembiayaannya. Itu yang disampaikan kepada Bappenas yang mulia. Hanya sampai di situ. Atau untuk pengganti Garuda 1? Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Tidak ada bicarakan itu? Tidak ada bicarakan. Ya, itu perjalanan ke Eropa kan Pak? Bulan apa itu? Saudara ingat? Saya tidak ingat bulan. Setelah itu pulang ke Indonesia, kemudian terbang lagi ke Swiss. Ya, betul. Kalau ke Swiss itu dalam rangka mengikuti, dan ini juga atas izin Presiden, World Economic Forum. Di World Economic Forum itu Bakti, kita menyampaikan apa program-program Bakti untuk wilayah-wilayah terdepan, terluar, tertinggal yang mulia. Dan di Pavilion Indonesia ada pertemuan-pertemuan dengan teknologi, perusahaan-perusahaan teknologi. Ya baik yang upstream, hulu maupun yang downstream, hilir, e-commerce. Siapa yang mengadakan di apa itu di Swiss itu? Pemerintah Indonesia mempunyai pavilion di sana yang mulia. Bukan ITO, bukan? Bukan, lain lagi ITU. Oh, ITU. ITU International Telecommunication Union lain lagi itu yang mulia. Itu PBB. Beda lagi ya. Itu PBB yang mulia. Itu saudara tahu nggak itu dibiayai oleh Bakti? Nggak tahu juga. Disupport juga oleh Iwan Hermawan. Saya tidak tahu sama sekali yang mulia. Semua perjalanan itu sama sekali saya tidak tahu. Saya menyesali betul. Termasuk ke Amerika Pak. Termasuk Amerika. Saya menyesali itu juga terjadi. Saudara nggak tahu perjalanan ke Los Angeles sama California. Betul saya perjalanan ke Los Angeles dan San Francisco. Konteks perjalanan saya adalah bertemu dengan Boeing satelit dan SpaceX, yaitu untuk dalam rangka persiapan roket Falcon 9 untuk peluncuran Satria 1 yang baru-baru ini sudah diluncurkan ke orbit yang mulia. Jadi dalam rangka perjalanan dinas mata-mata. Oh, sudah diluncurkan itu Satria itu? Sudah yang mulia. Di mana orbitnya Pak? Kalau saya tidak salah itu 146 bujur timur. 146, ya. Bukan 123 ya? 123 L-band itu bermasalah. Bermasalah yang kemarin Garuda 1 yang D-orbit ya. itu. Kalau yang itu ada lagi yang mulia. Indonesia mendaftar. Ya, makanya Pak Rudiantara yang Bapak gantikan juga kami periksa di sini Pak sebagai saksi dalam perkara untuk pengadaan penyewaan satelit Artemis di slot orbit 123 bujur timur. Itu makanya saya tanya. Kominfo hanya terbatas di HPF, hak penempatan filing itu saja. Ini juga kami juga menangani itu tapi di Kemenhan itu Pak. Betul yang mulia. Ya, saya mengikuti dari media. Laksamana Madya Agus Prowoto itu kami juga ini untuk pengadaan satelit Artemis di slot orbit 123 itu. Itulah Pak. Betul ya. Maka sedikit kami tahu juga. Jadi maka dalam persidangan yang dulu juga saya sampaikan bahwasanya ini BTS ini bisalah dengan kasat mata. Ini pengadaan satelit Artemis yang ditempatkan di slot orbit 123. Gimana cara lihatnya? Bisa juga terbukti di persidangan ini Pak. Itu masalahnya. Ya kan? Bisa yang mulia. Dengan ahli kan gitu ya, Pak. Dan saya menghormati yang mulia karena berhasil menyelesaikan masalah itu. Iya. Saya hormati yang. Itu Pak. Itu masalahnya. Jadi kami tahu itu. Itu di Kemenhan. Kalau ini kan regulator aja kalau apa ini Pak. Ada hubungan dengan Kominfo itu? Iya Kominfo sebagai regulator. Dulu siapa namanya yang sebagai operatornya perusahaan TPN atau apa namanya itu? Avanti, iya perusahaan yang sebagai DKN. Operatornya. DKN kalau nggak salah. Ya itu Pak, itu masalahnya. Udah kami putus perkara itu. Oke, itu kan sekali bukan cerita itu Pak. Saudara pulang dari Amerika tugas negara itu kan Pak.
Tugas negara saya tidak Melihat- hanya di Los Angeles yang mulia, Ya, saya juga ke San ke Francisco, pabrik itu ya, pabrik satelit. ke pabrik satelit, ya, dan ke SpaceX yang mulia. Saya itu di mana? Roket peluncur di Pasadena di Los Angeles. Oleh sendiri. Iya, itu roket. Saya juga ke San Francisco. Dua negara bagian itu. Dua kota itu. dua kota itu. San Francisco juga satelit yang mulia, Ya. dan ke Meta, Facebook, serta ke Cyber Security Cisco dalam rangka untuk keamanan cyber Indonesia dalam kaitan dengan Kalau KTT tugas G20. negara resmi kan tidak masalah Pak. Betul ya. Tidak ada soal. Itu kan ada biaya perjalanan dinas. Biaya perjalanan dinas ke luar negeri itu kalau keterangan dari si Happy itu Pak, Happy Palupi itu menyatakan tidak cukup. Tidak cukup. Pernah nggak Happy Palupi itu nyampaikan ke saudara? Tidak pernah melaporkan pada saya pernah. cukup dan tidak cukup. Yang pernah dilaporkan pada saya, Akhirnya dibantu oleh Bakti memakai dana Bakti Pak. saya Jadi, tidak tahu itu yang. biaya perjalanan dinas saudara itu tidak dipakai. Dipakailah Bakti kemudian disupport oleh dua orang. Yang namanya Jimmy Suciawan dengan Iwan Hermawan. Saya tidak tahu itu yang. Tidak tahu itu kan? Sama sekali tidak tahu. Karena apa yang mulia? Kenapa bisa kurang? Itu menjadi pertanyaan saya. Kenapa bisa kurang duitnya? Kan tidak semua harus menginap satu hotel dengan saya. Makanya. Harus bisa memilih dan Ya, memilih itu hotel yang keterangannya lain. Dia seperti itu Pak. Iya. Dan Apakah tidak dilaporkan. saudara pernah berbicara dengan Anang Ahmad Latif soal biaya ke luar negeri? Tidak pernah ya. Tidak ada juga? Tidak, saya tidak bicara. Oke, apa lagi? Go.